Ini tak seharusnya ada, tak seorang pun berharap akan menemukannya. Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana terbentuknya, namun teleskop antariksa James Webb berhasil menemukannya. Keenam galaksi ini yang masanya sama besarnya dengan Bima Sakti, penuh dengan bintang-bintang merah yang sudah matang. Galaksi-galaksi tersebut berada sangat jauh dari kita sehingga tampak seperti titik-titik kemerahan kecil. Bahkan bagi teleskop yang sangat canggih ini, para astronom telah menganalisa cahaya yang datang dari galaksi-galaksi tersebut dan memperkirakan umurnya. Galaksi-galaksi itu muncul 500 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang. Sejauh ini tidak ada yang mengejutkan. Galaksi-galaksi semuda itu sebenarnya tidak langka. Para ilmuwan menduga gugus bintang pertama mungkin saja terbentuk setelah alam semesta meninggalkan zaman kegelapan. Itu terjadi pada 400 juta tahun pertama keberadaan alam semesta. Saat itu hanya kabut tebal atom hidrogen yang memenuhi alam semesta. Yang sangat aneh dari galaksi-galaksi ini adalah ukurannya yang luar biasa besar dan usia bintang-bintang yang menghuninya. Tapi hal ini tidak sesuai dengan gagasan yang sudah ada tentang seperti apa alam semesta dan bagaimana alam semesta berevolusi pada masa awal-awal pembentukannya. Ditambah lagi, hasil pengamatannya tidak cocok dengan pengamatan yang dilakukan teleskop Hubble yang merupakan pendahulu Webb. Jadi menurut para ilmuwan, seperti apakah galaksi-galaksi awal itu? Jawabannya sederhana, muda dan kecil. Dan memang sebelumnya, sebagian besar galaksi awal alam semesta yang kita temukan hanyalah bayi-bayi ruang angkasa yang berwarna biru dan kecil. Galaksi-galaksi tersebut tampaknya baru saja muncul dari subkosmik purba dan masih membentuk bintang-bintang awal dan struktur-struktur lainnya. Sebagian besar bintang muda sebenarnya berwarna biru. Seiring bertambahnya usia, bintang-bintang itu akan berpendar lebih merah setelah bahan bakarnya habis terbakar dan mengalami pendinginan. Karena itu para astronom belum siap untuk melihat bintang-bintang tua berwarna merah di galaksi-galaksi purba yang ditemukan oleh teleskop Webb. Hal lain yang belum siap mereka temukan adalah galaksi yang lebih masif dari 1 miliar matahari, dan tetap saja hal itu terjadi. Galaksi-galaksi termasif yang ditemukan baru-baru ini tampaknya punya masa 2 atau 4 kali masa Bima Sakti. Dan yang paling mencengangkan adalah galaksi-galaksi tersebut sudah sebesar itu ketika alam semesta baru berusia 3% dari usianya saat ini. Tapi sebelum para astronom mulai menulis ulang teori-teori mereka untuk menjelaskan bagaimana galaksi-galaksi besar bisa terbentuk dengan sangat cepat setelah Big Bang, kita harus memastikan kalau apa yang kita lihat bukanlah fenomena ruang angkasa yang lain. Meskipun demikian, sebagian besar teori alternatif juga membutuhkan konsep yang sama sekali baru. Salah satunya seperti ini. Mungkin bintang-bintang di alam semesta dini memancarkan cahaya dengan cara yang tidak biasa dan eksotis. Dan karena para astronom tidak mengetahuinya, mereka tidak memasukkan kemungkinan ini ke dalam model mereka. Atau pemahaman kita tentang bagaimana bintang terbentuk mungkin tidak bisa diterapkan pada alam semesta dini. Jika salah satu dari teori-teori ini ternyata benar, maka akan menjungkir balikan pemahaman kita tentang pembentukan bintang. Lalu bagaimana kalau kita membahas lebih jauh tentang alat yang membantu para astronom menemukan galaksi-galaksi aneh itu? Teleskop antariksa James Webb adalah peralatan yang sangat menakjubkan, yang 100 kali lebih hebat daripada teleskop antariksa Hubble. Teleskop Hubble telah mengamati tempat-tempat yang jaraknya 13,4 miliar tahun cahaya. Harga teleskop James Webb juga bisa dibilang cukup mahal. Meskipun pada awalnya, biaya pembuatan teleskop ini diperkirakan hanya 1 hingga 3,5 miliar dolar. Namun seluruh proses pengembangannya menghabiskan biaya sekitar 10 miliar dolar. Sebagai perbandingan, NASA menghabiskan biaya 4,7 miliar dolar untuk membangun dan meluncurkan teleskop Hubble dan 1,1 miliar dolar lagi untuk memperbaikinya di orbit. Meskipun teleskop antariksa James Webb punya tinggi 3 lantai dan seukuran lapangan tenis,
Namun cerminnya merupakan cermin teleskop besar yang paling ringan sepanjang masa. Selama proses pembuatannya, cermin-cermin ini mengalami pengurangan berat sebesar 92%. Jika kita melihatnya, cermin teleskop ini tampak seperti emas. Namun pada kenyataannya cermin-cermin itu terbuat dari berilium. Ini adalah logam berwarna abu-abu baja, ringan dan rapuh. Lapisan emas diaplikasikan pada setiap cermin. Itu benar, tapi cermin tidak dapat diproduksi seluruhnya dari emas karena bahan berharga ini cenderung memuai dan menyusut, bahkan dengan perubahan suhu yang kecil. Jadi jumlah total emas di teleskop luar angkasa James Webb kurang dari 57 gram. Itu cuma sepotong emas ukuran bola golf. Dan lempengan emas yang menutupi cermin hanya setebal 1000 atom. Mengenai kemampuannya, teleskop ini dapat melihat dengan jelas uang 1 sen Amerika dari jarak 38 km dan bola sepak dari jarak 547 km. Sisi teleskop James Webb mampu mendinginkan dirinya sendiri dan suhunya tidak naik lebih tinggi dari minus 223 derajat Celcius. Suhu tersebut cukup dingin untuk membuat nitrogen menjadi cair. Perisai matahari 5 lapis yang sangat besar mengelilingi teleskop dan memantulkan cahaya matahari sebanyak mungkin sehingga teleskop tetap dingin. Teleskop James Webb diyakini bisa mendeteksi air di eksoplanet yang jauh. Sejak lama para astronom telah menemukan planet-planet yang mengorbit bintang-bintang di luar tata surya dengan cara mengamati perubahan kecil pada cahaya bintang. Pergeseran tersebut terjadi ketika planet melintas di depan bintang. Selain itu, kita juga bisa membaca ciri khas unik pada cahaya yang bisa memberitahu kita tentang komposisi kimia planet. Dan tanda yang paling kuat dan paling mudah dibaca terjadi dalam spektrum inframerah. Dan tahukah kamu? James Webb memiliki instrumen inframerah yang canggih. Instrumen-instrumen ini bisa membantu para ilmuwan menemukan planet baru dan bahkan mengidentifikasi keberadaan air di sana. Teleskop ini diluncurkan di dekat Khatulistiwa karena bumi berputar sedikit lebih cepat di titik itu. Hal ini memberi dorongan ekstra pada roket. Ketika teleskop antariksa James Webb kehabisan bahan bakar, teleskop ini akan terus mengorbit matahari tanpa batas waktu. Di sisi lain, meskipun tidak dirancang untuk diservis atau diperbarui, teleskop ini bisa saja diisi ulang bahan bakarnya dengan bantuan robot. Ini akan memperpanjang umurnya. Yang menarik pada awalnya para astronom yakin kalau menemukan sesuatu yang menarik dengan bantuan James Webb akan memakan waktu lama. Mereka mengira galaksi yang pertama kali ditemukan akan sangat kecil dan redup sehingga teleskop hanya akan menemukan beberapa kandidat yang jauh. Tapi kenyataannya tidak sesuai rencana. Segera setelah foto-foto pertama dirilis, para ilmuwan mulai menemukan galaksi yang tak terhitung jumlahnya, terang, besar, dan sangat tua. Kompetisi masih berlangsung. Satu demi satu kelompok peneliti menemukan dunia baru yang memecahkan rekor. Seorang astronom bahkan mengatakan bahwa dunia ilmiah sedang panik karena tidak ada yang menduga hasil yang begitu mengesankan. Salah satu tujuan utama teleskop Webb adalah mengamati cahaya dari bintang dan galaksi pertama di alam semesta. Sayangnya, semakin jauh suatu objek, semakin cepat objek tersebut bergerak menjauhi kita. Dan semakin lama cahaya harus bergerak, semakin banyak cahaya yang merambat ke arah spektrum inframerah. Ini disebut pergeseran merah dalam astronomi. Tapi berkat peralatan inframerahnya, James Webb bisa menyingkap dunia yang sebelumnya tak terlihat oleh kita. Jadi berkat teleskop ini kita berhasil melihat galaksi-galaksi yang sangat jauh yang lahir sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Artinya, cahaya yang dideteksi teleskop Webb membutuhkan waktu lebih dari 13 miliar tahun untuk sampai ke bumi. Luar biasa bukan? Tapi ada satu galaksi yang menonjol dibanding galaksi-galaksi lainnya. Galaksi ini tampaknya merupakan galaksi tertua yang pernah ditemukan para astronom sejauh ini. Galaksi ini dinamakan GLASS Z13 dan usianya hanya 300 juta tahun setelah Big Bang. Galaksi tertua sebelumnya yang diidentifikasi oleh para ilmuwan adalah galaksi GNZ11 yang ditemukan oleh teleskop Hubble. Galaksi ini terbentuk 400 juta tahun setelah Big Bang. Pada masa yang masih jarang diselidiki itu,
galaksi dan bintang-bintang pertama mulai bermunculan. Tapi bagaimana tepatnya proses ini terjadi? Belum ada yang tahu pasti. Mungkin saja proses ini bergantung pada hukum fisika eksotis, termasuk pengaruh materi gelap dan energi gelap atau komunikasi antara gas, debu, dan cahaya bintang yang belum banyak diteliti. Dengan bantuan teleskop Webb, para ilmuwan sekarang bisa menguji teori mereka tentang apa yang terjadi di luar sana setelah alam semesta lahir. Di jantung galaksi, terdapat sebuah objek misterius yang belum pernah dilihat oleh para astronom. Objek ini melesat melintasi langit dengan cepat seperti bintang jatuh. Apa sebenarnya objek misterius itu? Dan apakah kaitannya dengan lubang hitam di pusat galaksi kita? Yuk kita cari tahu. Objek ini dinamai X7. Inilah bongkahan misterius yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sekitar lubang hitam supermasif galaksi kita. Bahkan ada yang mengatakan objek ini sudah berkeliaran di sana selama ratusan tahun. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang X7. Misalnya, beratnya sekitar 50 kali lipat berat bumi. Mungkin terdengar besar bagi kita yang tinggal di bumi, tapi di luar angkasa, beratnya bagaikan setetes air di lautan. X7 juga bergerak sangat cepat, dengan kecepatan hingga 1126 km per detik. Ini lebih cepat dibanding saat kamu coba mengambil sepotong pizza terakhir sebelum yang lain mengambilnya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Apakah bintang ajaib yang gak pernah kita lihat sebelumnya? Pesawat antariksa ekstraterestrial? Ada beberapa teori yang berhubungan dengan nasib tragis objek ini di masa depan. Sayangnya, masa hidup X7 gak lama lagi. Saat ini, X7 berada di orbit elips berdurasi 170 tahun yang mengelilingi lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti. Tapi, ia nggak akan sampai sejauh itu. Setiap tahun, ia bergerak semakin mendekati lubang hitam. Hanya dalam beberapa tahun, objek ini akan mengalami spagetifikasi. Ya, memang inilah istilah ilmiahnya, lalu akhirnya tersedot dan nggak pernah terlihat lagi. Ada lubang hitam supermasif di pusat seluruh galaksi, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam ini begitu masif hingga bisa memelintir ruang waktu, menyebabkan bintang-bintang di dekatnya mengorbitnya dengan kecepatan sangat tinggi. Lubang hitam ini bagaikan penyedot debu kosmik yang menarik apa saja yang berada di dekatnya. Lubang hitam di galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Terdengar seperti nama selebriti Hollywood ya? Tapi objek langit ini jauh lebih mengesankan daripada manusia biasa. Ukurannya sekitar 4 juta kali lebih besar dibanding matahari, yang berarti bintang ini bisa saja menelan seluruh tata surya kita. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini memang terlihat menakutkan, tapi kenyataannya ukurannya terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan sebuah galaksi. Lubang hitam hanya akan menyedot beberapa bintang terdekat, itu saja. Selain itu, Sagittarius A-star tampaknya nggak terlalu berselera makan. Akhir-akhir ini ia terlihat cukup tenang, dan ini kabar baik bagi kita. Kalaupun ia sangat rakus, lubang hitam ini nggak akan menjadi ancaman bagi kita, karena jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya. Dari bumi, kita bisa melihatnya di rasi bintang Sagittarius. Pada tahun 2022, kolaborasi teleskop Horizon Peristiwa merilis foto pertama Sagittarius A-star. Butuh kolaborasi dan teknologi bertahun-tahun untuk memotret foto yang menakjubkan ini. Dan ini adalah foto lubang hitam kedua dalam sejarah. Foto pertama dirilis pada tahun 2019 dan memperlihatkan lubang hitam supermasif yang dinamai M87 star. Ya, keduanya sama-sama memiliki kata star di namanya. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian mungkin ingat foto ini sebagai foto lubang hitam pertama yang pernah ada. Foto ini menjadi sangat viral di internet. Dan lubang hitam ini, M87 star, yang terletak di galaksi Messier 87, jauh lebih menakutkan daripada Sagittarius A-star. Menurutmu 4 juta kali massa matahari sudah cukup mengesankan? Bagaimana dengan 2,5 miliar kali massa matahari? M87 sangatlah besar. M87 juga dikenal akan semburan plasmanya yang kuat, yang saking dahsyatnya bisa memancar hingga ribuan tahun cahaya dari pusat lubang hitam ini. Kalau M87 adalah pahlawan super, maka ia adalah Iron Man dengan sinar pelontar berkekuatan penuh.
Sebenarnya, secara teknis kita nggak bisa memotret lubang hitam karena warnanya yang hitam. Nggak ada cahaya yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi, cincin oranye yang bersinar di foto ini menunjukkan materi yang mengelilingi Sagittarius A*. Materi itu disebut piringan akresi, yaitu piringan gas panas yang berputar mengelilingi pusat lubang hitam dan dalam prosesnya memanas hingga jutaan derajat. Ini seperti pusaran api raksasa tanpa jalan keluar, dan bayangan di tengah-tengahnya merupakan lubang hitam itu sendiri. Di dalam bayangan itu, ada horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas di sekeliling lubang hitam di mana nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Ini adalah titik tak bisa kembali, di mana gaya gravitasi begitu kuat hingga objek tercepat di alam semesta, yakni cahaya, nggak bisa lolos. Begitu melewati horizon peristiwa, kamu akan jatuh ke pusat lubang hitam, di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Dan inilah nasib yang menanti X7 yang malang. Saat ini, X7 sedang diregangkan dan ditarik oleh gaya pasang surut yang kuat. Omong-omong, sebelum akhirnya lenyap, X7 diperkirakan akan menampilkan sedikit pertunjukan. Titik terdekatnya dengan lubang hitam, yang disebut periastron, diprediksi akan terjadi pada tahun 2036. Dan ketika akhirnya terkoyak oleh gaya gravitasi Sagittarius A*, mungkin akan tampak atraksi kembang api yang keren. Tapi bukan ini hal yang terpenting. Uniknya, akhirnya perjalanan X7 di masa depan bisa membantu kita memahami apa sebenarnya benda ini. Sebuah tim ilmuwan telah mempelajari bagaimana sebuah objek aneh mengorbit lubang hitam. Saat itulah mereka mendapati X7 meregang hampir 2 kali lipat dari panjang awalnya. Lalu, apa artinya itu? Nah, ini menunjukkan kalau X7 kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang terlontar saat terjadi tabrakan antara dua bintang. Ya, kamu nggak salah dengar, sebuah tabrakan antar bintang. Bayangkan ini, dua bintang saling jatuh cinta dan mulai mengitari satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung. Saat ini terjadi, keduanya melontarkan bertonton gas dan debu. Dan mungkin tarian kosmik inilah yang melahirkan objek langit kita, X7. Ini seperti remah-remah yang tertinggal di atas meja setelah pesta makan besar di luar angkasa. Hal seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama di sekitar lubang hitam. Ini seperti kecelakaan di galaksi yang melontarkan puing-puing ke segala penjuru. Sebenarnya alam semesta ini penuh dengan bongkahan-bongkahan misterius loh. Bongkahan-bongkahan itu dinamakan objek G. Ini bukan Jimin dari film Men in Black, tapi sama misterius dan sulit dipahami. Objek-objek ini telah membingungkan para astronom selama lebih dari 20 tahun. Wujudnya seperti awan gas tapi berperilaku seperti bintang. Seolah mereka nggak bisa memutuskan ingin menjadi awan atau bintang. Ayolah tentukan pilihan kalian. Objek-objek G membentang pada titik terdekat dengan pusat lubang hitam, tapi tetap utuh. Seperti karet gelang yang meregang tapi nggak putus. Para ilmuwan menduga objek-objek itu adalah bintang-bintang yang bergabung menjadi satu. Dan saat itu terjadi, terbentuk pula awan gas raksasa yang menyembunyikan hasilnya dari pandangan. Mirip seperti saat kita mengenakan sweater tebal agar nggak ada yang tahu badan kita sedikit lebih gemuk. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 mengungkap bahwa salah satu objek tersebut, G2, merupakan awal molekul yang menyembunyikan 3 bayi bintang. Benar-benar di luar dugaan. Tapi X7 sangat berbeda dari bongkahan lainnya. Ia sangat berbeda dengan objek-objek G, seperti sepupu aneh yang kamu jumpai setahun sekali saat pertemuan keluarga. Evolusinya jauh lebih dramatis. Selain itu, X7 nggak disatukan oleh massa yang berada di intinya. Jadi, apa yang menyatukannya? Debu peri, sihir, kami butuh jawaban. Itulah sebabnya para ilmuwan meyakini kalau X7 bukanlah objek G, melainkan puing-puing yang tertinggal darinya. Atau mungkin juga bukan. Kita belum mengetahuinya. Kemungkinannya nggak terbatas. Dan itulah yang membuat astronomi sangat menarik. Jadi, ayo terus amati langit kita dan cari tahu objek-objek aneh apa lagi yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa menemukan bongkahan misterius lainnya yang mungkin saja pesawat luar angkasa. Itu pasti seru banget. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita.
terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya, perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita. Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi Venuslah planet terpanas.
Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya, sebab di atas sana bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya. Yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita. Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh.
Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam fisika. Bagaimana energi dan materi universal muncul, dari mana gravitasi berasal, dan masih banyak lagi. Kita telah mencoba selama bertahun-tahun untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dan salah satu orang yang mencoba melakukan hal ini adalah Paramahamsa Tewari, penulis teori pusaran antariksa atau Space Vortex Theory. Teori apakah ini dan apa yang dikatakannya tentang hukum-hukum tersembunyi di alam semesta kita? Yuk kita cari tahu. Paramahamsa Tewari adalah mantan Direktur Eksekutif Nuclear Power Corporation India. Dia meneliti Space Vortex Theory atau disingkat SVT yang pertama kali diusulkan oleh René Descartes dan menyempurnakannya. Dia selalu terinspirasi oleh fisika dan para ahli fisika, bahkan sejak masih menjadi mahasiswa teknik elektro. Setelah mempelajari hukum fisika secara mendalam, dia menemukan persamaan baru yang mendefinisikan materi serta massa dan muatan elektron. Setelah itu, dia menemukan SVT. Teori ini mencoba menjelaskan fenomena yang tidak dapat dijelaskan dalam fisika, termasuk asal mula elektron dan medan energi gravitasi, elektrostatik, dan elektromagnetik, serta hal-hal lainnya. Teori ini juga menjelaskan 6 hukum alam semesta yang tersembunyi yang mendasari seluruh dunia kita. Tapi pertama-tama, mari kita bahas tentang teori itu sendiri. Space Vortex Theory menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari pusaran-pusaran atau pola-pola energi yang berputar-putar. Dan menurut SVT, pusaran-pusaran ini adalah balok bangunan fundamental alam semesta. Ini adalah kekuatan pendorong di balik hukum fisika dan prinsip-prinsip dasar dunia kita. Pada dasarnya, segala sesuatu di alam semesta itu terhubung dan saling berhubungan melalui pusaran-pusaran ini. Teori ini tidak terlalu didasarkan pada pengamatan nyata, melainkan pada model matematika dan pemodelan komputasi. Sebagai contoh, beberapa model komputasi menunjukkan bagaimana vortisitas ini bekerja dalam hidrodinamika dan fisika plasma. Model-model ini menunjukkan bahwa vortisivitas dalam sistem seperti itu dapat memiliki titik pusat daya tarik dan dapat saling berhubungan. Model lain digunakan untuk mempelajari bagaimana energi di dalam pusaran bergerak dan hal itu dapat menciptakan frekuensi dan getaran yang berbeda. Namun, beberapa ahli mengkritik SVT karena hanya menggunakan model dan simulasi. Kritik terbesarnya adalah bahwa teori ini tidak dapat benar-benar diuji. Teori ini bergantung pada matematika dan bukan pada data eksperimental. Itu sebabnya teori ini tidak dapat diterima sebagai teori ilmiah arus utama. Namun teori ini masih cukup menarik dan memberikan perspektif yang unik tentang alam semesta dan pemahaman kita tentang hukum fisika. Sebagai contoh, menurut SVT, alam semesta memiliki beberapa aturan tersembunyi mendasar yang menyebabkan terciptanya materi fundamental, asal mulanya, dan pergerakannya. Apa saja hukum-hukum ini dan apa isinya? Baiklah, mari kita bahas. Hukum pertama, alam semesta hanya memiliki satu entitas ruang primordial, yaitu ruang hampa mutlak yang menyusun materi. Hukum ini menyatakan bahwa ruang adalah balok bangunan fundamental alam semesta dan bertanggung jawab untuk menyusun materi. Hukum ini menyatakan bahwa ruang adalah entitas fundamental yang menciptakan dan mempertahankan struktur materi, dan semua materi di alam semesta terdiri dari partikel-partikel fundamental yang sama seperti elektron dan positron. Yuk kita coba menjelaskannya dengan kata-kata yang sederhana. Bayangkan alam semesta ini seperti satu set Lego yang besar. Seperti halnya semua Lego terbuat dari balok-balok dasar yang sama, alam semesta juga terbuat dari balok-balok bangunan dasar yang sama. Balok-balok ini disebut elektron dan positron. Tapi, apa yang menyatukan semua balok ini? Ruang tentu saja. Ruang memberikan bentuk dan struktur seperti halnya wadah plastik yang menyatukan semua balok-balok Lego dalam satu set. Jadi hukum pertama menyatakan bahwa ruang adalah balok bangunan fundamental yang menyusun materi dan menyatukan segala sesuatu di alam semesta.
Hukum kedua, materi dibentuk dengan kelipatan dari satu jenis partikel fundamental, elektron dan positron. Hukum ini menyatakan bahwa semua materi di alam semesta terdiri dari partikel fundamental yang sama, yaitu elektron dan positron. Kedua partikel ini adalah balok-balok Lego yang kita bicarakan tadi, dan menurut hukum kedua, partikel-partikel kecil yang tidak terlihat ini membentuk segala sesuatu dari atom kecil hingga galaksi raksasa. Seperti halnya bentuk atau ukuran rakitan Lego yang kita buat, ia tetap terdiri dari balok-balok penyusun yang sama. Hukum ketiga, distribusi medan di ruang angkasa yang terkait dan berasal dari materi, seperti yang diakui oleh fisika kontemporer, adalah efek yang muncul dari satu medan fundamental di ruang angkasa. Hukum ini menyatakan medan yang dikenali oleh fisika kontemporer seperti medan elektromagnetik dan gravitasi adalah efek yang timbul dari satu medan fundamental di ruang angkasa. Hukum ini menunjukkan bahwa medan fundamental ini bertanggung jawab untuk menciptakan segala sesuatu yang kita amati di alam semesta. Jadi, mari kita membuatnya lebih sederhana. Kali ini bayangkan alam semesta itu seperti taman bermain yang luas, semua medan berbeda yang kita amati seperti medan gravitasi dan elektromagnetik. Anggaplah itu adalah beragam permainan yang kita mainkan di sana. Tapi apapun yang kita mainkan, kita tetap berada di satu ruang yang fundamental. Ini adalah taman bermain itu sendiri, dan taman bermain itu adalah dasar yang menyatukan semuanya. Menurut hukum ketiga, tanpa taman bermain, kita tidak akan bisa memainkan permainan apapun, dan tanpa medan fundamental di ruang angkasa, kita tidak akan bisa mengamati medan apapun di alam semesta. Hukum keempat, tidak ada kekosongan di ruang angkasa dimanapun di seluruh alam semesta, kecuali di pusat-pusat partikel fundamental materi atau elektron dan positron. Hukum ini menyatakan bahwa tidak ada ruang yang benar-benar kosong di alam semesta, dan semua ruang diisi dengan medan fundamental yang kita bahas tadi. Hukum ini menyatakan bahwa elektron dan positron bisa ditemukan di mana saja, dan bahkan benda-benda yang kita anggap kosong, seperti ruang hampa udara, sebenarnya penuh dengan partikel-partikel kecil. Dan menurut hukum ini, satu-satunya ruang yang benar-benar kosong yang bisa kita temukan di alam semesta adalah di pusat-pusat partikel fundamental atau elektron dan positron. Hukum kelima, dari satu konstanta universal fundamental, semua konstanta yang dianggap universal dalam fisika kontemporer dapat diturunkan. Hukum ini menyatakan bahwa semua konstanta yang dianggap universal dalam fisika kontemporer dapat diturunkan dari satu konstanta universal fundamental. Hal ini menunjukkan bahwa semua konstanta dalam fisika saling berhubungan dan dapat dijelaskan oleh satu prinsip fundamental. Aku tahu kamu pasti mengawang-awang sekarang, tapi mohon bersabar ya. Kali ini coba bayangin alam semesta sebagai sebuah resep konstanta-konstanta dalam fisika seperti kecepatan cahaya, konstanta gravitasi, dan konstanta Planck. Semua itu adalah bahan-bahannya. Semuanya sangat berbeda dan jumlahnya sangat banyak. Namun seperti halnya semua bahan dalam resep yang saling berhubungan dan menyatu untuk membuat satu hidangan, semua konstanta dalam fisika juga menyatu untuk membuat alam semesta. Dan seperti halnya resep masakan yang punya bahan utama yang menyatukan semuanya, fisika juga punya konstanta fundamental tunggal yang menyatukan semuanya. Hukum keenam, struktur spasial materi fundamental submikrokosmos berulang secara seragam dalam struktur spasial benda-benda makrokosmos seperti planet, bintang, dan galaksi. Hukum ini menyatakan bahwa struktur partikel-partikel fundamental yang membentuk materi itu berulang dan seragam di semua skala, mulai dari partikel subatom hingga benda-benda makrokosmos seperti planet, bintang, dan galaksi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang sama mengatur struktur materi dalam segalanya. Yuk kita kembali ke analogi resep dan masakan. Dengan menggunakan bahan-bahan yang berbeda dan mengkombinasikannya dengan cara yang berbeda, koki dapat menciptakan hidangan baru. Ini semua akan menjadi hidangan yang berbeda dan bisa jadi sangat sederhana atau sangat rumit. Tapi saat membuatnya, koki tetap menerapkan aturan dan pengetahuan dasar yang dimilikinya.
Sama halnya dengan alam semesta juga menciptakan struktur yang berbeda dari atom hingga planet, bintang, dan galaksi. Namun, alam semesta tetap menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama untuk menciptakan semua hal tersebut. Jadi hukum ini menunjukkan bahwa struktur partikel-partikel fundamental yang membentuk materi bersifat berulang dan seragam di semua skala. Itulah 6 hukum dasar alam semesta menurut SVT, dan meski tidak diterima oleh ilmu pengetahuan umum, ini masih merupakan konsep yang cukup menarik.